Suara Wong Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, jumpa kembali dengan saya Cak Yudi, masih di channel Cak Yudi TV dan masih di acara Suara Wong Desa. Wong Desa yang punya suara, Wong Desa yang ingin menyampaikan suara, ya, walaupun suaranya sedikit sumbang, suaranya padang pecetot, nggak jelas, tapi ya minimal Wong Desa ini ingin ikut menyumbangkan pikiran, gitu kira-kira. Prosedulur hari ini saya akan menjawab satu pertanyaan ya dari subscriber saya. Salah satu subscriber saya menanyakan bahwa kenapa Cak Yudi tidak mengangkat tema tentang Vina Cirebon tentunya ya. Oke, untuk saudara penanya, terima kasih ya. Prosedulur, memang sengaja saya tidak mengangkat tema tentang Vina ini ya, karena kalau saya ikuti di televisi, apalagi di channel-channel YouTube ya, itu bulat lor. Sudah ada titik terang, buntu lagi. Sekarang ada saksi baru, ada pokoknya bulat-bulat gitu. Makanya ketika saya mau berkomentar, saya takutnya komentar saya nanti apa yang saya komentari ternyata ada saksi baru lagi yang beda lagi gitu loh. Nanti akan membuat lebih lebih rancuh gitu loh. Tapi ya karena ada yang bertanya ya, saya akan sedikit menjelaskan ya sepengetahuan saya yang saya tonton dari televisi ataupun dari channel-channel YouTube ya, bahwa ini mohon maaf sebelumnya saya tidak menyebut nama-nama ya, saya hanya menyebut nama satu orang Vina saja karena nama-nama itu masih dalam rangka DPO oleh kepolisian, jadi saya tidak berani menyebut namanya. Berita terakhir yang kemarin saya dapat bahwa ada saksi lagi satu yang berinisial M ya, itu mengatakan bahwa dia melihat bla 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 cerita. Kemudian saudara tertuduh ini ya, yang tertangkap di Bandung itu, kita semua tahu ya, itu mengelak. Bahkan dia juga ada beberapa pengacara yang siap membela beliau ya, walaupun tidak dibayar, istilah kasarnya seperti itu. Ya menurut saya begini lur ya, ketika sebuah kasus itu sudah melibatkan setan ya, mohon maaf saya kasih istilah setan. Kenapa kok saya kasih istilah setan? Karena di situ ada ikut campur orang kesurupan. Menurut keyakinan saya ya, saya seorang muslim, bahwa tidak ada yang namanya arwah manusia bisa masuk ke manusia lagi kemudian cerita, itu tidak ada. Karena ketika seseorang itu meninggal dunia, maka arwahnya atau rohnya itu pindah ke alam lain ya, ke alam barzah, dan tidak akan kembali lagi ke dunia. Sama seperti kita dahulu ada di alam rahim, di alam rahim ibu kita, kemudian kita dilahirkan keluar ke dunia. Tidak mungkin kita akan masuk lagi ke alam rahim, itu nggak mungkin. Nah itu gambaran seperti itu. Nah ketika kita di dunia, kita meninggal,
arwah kita ya pindah ke alam lain, ke alam barzah ya. Jadi tidak mungkin dia kembali ke dunia, merasuki orang dan cerita, itu nggak mungkin gitu loh. Timbul pertanyaan, itu terjadi bagaimana? Itu adalah ulah dari setan ya. Setan menyerupai manusia bisa, setan menyerupai binatang bisa. Nah itu setan masuk ke raga perempuan tersebut dan dia bercerita tentang Vina ini ya, dia ada perkosa begini. Ya sekali lagi bahwa ini ya tidak bisa dijadikan pegangan. Dan alhamdulillahnya ya pihak kepolisian menolak ini dijadikan sebagai apa ya, acuan untuk menyidik. Ini nggak bisa. Ya kalau setannya benar, kalau setannya menyesatkan manusia, karena kita tahu bahwa tugas setan juga menyesatkan. Nah ini terus bagaimana nanti? Makanya saya setuju dengan pihak kepolisian untuk tidak menanggapi tentang kesurupan ini gitu loh. Sebisa mungkin harus dikorek dengan cara ya bisa dikatakan pakai logika gitu, jangan pakai setan. Terus ada lagi berita tentang anak bupati yang berinisial D ya. Nah anak bupati ini kalau di YouTube saya mendengarnya, saya membacanya anak bupati. Tapi ketika saya nonton di televisi ya, itu bukan bupati tapi wakil bupati. Nah ini bagaimana gitu loh. Bupati dengan wakil bupati itu sudah beda orang. Dan menurut pengakuan dari wakil bupati tersebut, dan bupati itu adalah seorang wanita, bahwa ketika kejadian itu ya, anaknya berinisial D ini masih sekolah SD. Kan nggak mungkin gitu loh, anak SD kok ikut geng motor gitu. Tapi kalau menurut saya, kalau anaknya memang orang kaya terus badannya bongsor gede ya mungkin saja gitu loh, karena anak orang kaya. Kemudian saya dengar berita lagi, ada yang mengatakan bahwa di antara salah satu dari geng motor itu ada yang suka dengan Vina, dan Vina sudah mempunyai kekasih ya. Kemudian dari geng motor ini, salah satunya ini ya, menyatakan cintanya, ditolak oleh Vina, dan cara menolaknya Vina itu meludah katanya begitu. Nah menurut sumber YouTube ini, bahwa jangankan geng motor, kita yang orang biasa saja, yang orang lemah, ketika diperlakukan seperti itu dengan seorang wanita, kita akan marah. Apalagi ini posisinya mohon maaf, seorang geng motor, otomatis kan jumawanya kan lebih apa ya, tinggi, egonya lebih tinggi, merasa bahwa dia itu orang kuatnya lebih tinggi kan gitu. Nah kemudian setelah cerita itu saya lewati, saya cari lagi, itu sudah nggak ada berita itu, dan saya lupa melihat akunnya itu, saya lupa. Nah berita-berita semacam ini tentunya tidak bisa kita jadikan patokan gitu loh tentang kebenaran. Aduh, mohon maaf lor, lagi menggrek lor. Habis hujan panas tadi menggrek. Jadi sekali lagi bahwa kasus Vina ini biarlah kepolisian yang menangani ya. Jadi kita jangan berkeruh persoalan gitu. Karena kalau kita
ikut mengomentari, ikut wah ribet di dunia per-YouTubean itu malah bikin ribet polisi. Makanya saya tidak mau ikut mengomentari, kan itu salah satu alasannya. Tapi kasus ini sudah menjadi bola liar ya di masyarakat. Siapa aja bisa nendang, siapa aja bisa menangkap, tapi ya repot itu. Sementara menurut penelitian bahwa berita yang ada di YouTube itu 60% hoax. Bayangkan, separuh lebih itu hoax. Makanya saya menghimbau kepada sedulur-sedulur semua, kalau ingin mendapatkan berita yang akurat, nonton televisi aja ya, karena televisi itu jelas stasiun TV-nya apa, acara beritanya itu apa, pembawa beritanya itu siapa namanya, itu jelas gitu. Jadi ketika ada hoax itu sangat mudah untuk dilaporkan gitu. Tapi kalau channel YouTube, kita bikin akun, bikin Gmail, kita bikin YouTube, kita bikin berita, setelah berita dilepas, kemudian Gmailnya dihapus, berita tetap nyangkut itu di channel-channel itu. Orangnya sudah hilang. Nah ini bagaimana? Bertanggung jawabannya sudah tidak ada gitu. Nah sebab itu maka saya mengajak ya kita semua agar kalau mendengar berita itu baik di televisi, jangan di YouTube. Kalau di YouTube tuh cukup cari hiburan-hiburan aja lah, musik-musik apa, tempat-tempat wisata, camping, atau ya tempat-tempat yang indah-indah, atau makan-makan kuliner gitu aja. Tidak usah kita menonton berita di YouTube. Para sedulur, tentunya kita semua mendoakan ya, semoga arwah Vina dan kekasihnya ini tenang di sana, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para sedulur, saya tidak bisa menanggapi panjang tentang Vina ini, biarlah pihak kepolisian yang menuntaskan kasus ini ya, sebagaimana pesan dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Beliau mengatakan agar pihak kepolisian menangani ini dengan sungguh-sungguh, dengan serius dan terbuka ya, jangan ada yang ditutup-tutupi ya, karena sekali lagi bahwa berita itu simpang siur. Ada karena ada anak bupati sehingga kasus tidak bisa dibuka, bahkan ada yang mengatakan ada jenderal di belakangnya. Tapi kita harus tahu bahwa kekasih Vina ini pun anak dari polisi, itu loh. Kan pasti maksudnya pun serius gitu. Tapi memang sekali lagi bahwa kasus ini adalah bulat, itu aja lah ya, karena ada saksi baru mengatakan lain lagi, ada saksi lagi mengatakan lain lagi. Seperti semalam saya nonton di televisi juga sama, saudaranya yang dari Bandung itu menceritakan tentang itu kan temannya katanya gitu. Sementara cerita pengacara yang akan membelanya itu sudah beda lagi. Makanya aduh. Ya tapi ya sekali lagi biarlah yang ditangani oleh pihak polisi, dan kita doakan semoga cepat terbuka, lebar, gamblang, jelas siapa pelakunya dan dihukum dengan seberat-beratnya. Para sedulur, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini, dan waktu kita sambung kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Kakudi TV. Terima kasih.